bisa menulis ya kita harus sering baca jurnal, karena di jurnal itu di situ kan ada masalah dan di situ ada juga jawabannya itu. Jadi di situ kan nanti memunculkan suatu pemikiran baru kan untuk mengembangkan itu seperti apa. Jadi semakin kita membaca banyak paper, semakin kita banyak mendapatkan masalah. Dari masalah itu kita bisa banyak berbicara. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kemahasiswaan Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Hari ini kita kedatangan narasumber yang berbeda. Tentunya adalah mahasiswa. Dia suka menulis. Langsung saja kenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moh Alfariji. Saya adalah mahasiswa Teknik Geologi 17. Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Saya berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Mungkin yang dari yang pernah dengar Karangsambung, Karangbolong ya sekarang itulah. Gitu, Pak. Misalnya kan mahasiswa itu kan lulus 4 tahun gitu ya. Betul. Nah, siap nggak tuh 4 tahun lulus? siap doain aja, Pak. Siap. Saya Berarti SKS itu sudah ini ya, sudah sesuai ya. Sudah, Pak. Sudah memenuhi syarat untuk bisa 4 tahun ya. Sudah, insyaallah. Dalam rekaman kami ya, rekaman data di kemahasiswaan khususnya itu adalah catatan kontribusi mahasiswa terhadap lingkungan, bisa melalui perlombaan ya, bisa melalui aktivitas kegiatan mahasiswa dan lain-lain. Menjuarai jurnalistik ya. Jadi di saat pandemi yang seperti ini itu kamu berbeda nih, menuangkan hasil ide atau kreatifnya dengan mengikuti ajang perlombaan ya. Di saat itu namanya Hari Pers Nasional ya, yang dilakukan di Kebumen, dan itu jurnalistik ya. Kriterianya itu ada kriteria lombanya ya, mahasiswa gitu ya. Punya penelitian begitu ya untuk dikembangkan menjadi karya jurnalistik. Tapi sebelum itu kamu itu punya prestasi juga di bidang riset ya, tuh cukup banyak begitu. Apakah sudah dilakukan sebelum menjadi mahasiswa atau bagaimana gitu ya? Karena setiap mahasiswa itu butuh penyesuaian gitu ya. Apalagi Mas dari Kebumen kemudian lari ke Jogja untuk sekolah atau kuliah, dan harapannya adalah untuk belajar gitu ya. Tapi ini kan kamu menyambi dengan menuliskan karya ilmiah menjadi suatu prestasi ya di ajang perlombaan tingkat regional, nasional ya, mudah-mudahan yang internasional ya. Amin. Nah, gimana sih latar belakangnya dulu? Sebelumnya saya dulu waktu sebelum masuk kuliah memang sudah sering ya mengikuti perlombaan baik di tingkat nasional maupun tingkat provinsi. Salah satunya adalah saya sebagai finalis OSN Fisika Terapan waktu itu 2016 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya saya juga pernah juara 1 Olimpiade Geologi itu tahun 2016 juga, yang diselenggarakan oleh himpunan mahasiswa dari Geologi Undip. Nah, dari saat itu kemudian saya masuk ke kuliah. Jadi saya punya latar belakang karena saya sebagai siswa dari SMK Geologi. Jadi saya udah ada target gitu, Pak. Kalau misalkan saya ini terus mengembangkan ilmu yang saya dapat selama SMK. Memang sih betul, selama kuliah itu saya mengamati bahwa mahasiswa itu banyak golongannya ya. Ada yang sibuk dengan himpunan, ada yang sibuk dengan misalkan dia mencari nilai IPK, ada yang berkontribusi di luar misalkan lewat prestasi. Nah, saya ini memang suka berpikir ilmiah, jadi saya tepat nih kalau misalkan saya terapin di paper-paper kayak gitu, Pak. Jadi kalau misalkan paper itu kan selain
mengandung orisinilitas, di situ juga ada nilai ilmiah yang tinggi. Dan perlu diketahui bahwa tidak ada perilaku ilmiah yang lahir dari bukan berpikir ilmiah. Jadi intinya sehebat apapun gagasan dan ide kalian, kalau tidak ditulis itu nggak ada gunanya. Jadi itu yang melatari belakang saya untuk melakukan suatu riset-riset terus, Pak. Nah, ini kan SMK Geologi ya tadi ya. Berarti memang melanjutkan ke jenjang studi teknik geologi ya, berarti ada passionnya. Ya, betul. Nah, passionnya ini ya, rasa ketertarikannya itu di dalam segi menulis. Betul, Pak. Ya, juga ada menulis itu kan bisa dalam bentuk tulisan ya, karya ilmiah, atau juga bisa dalam bentuk gambar, poster. Ya. Nah, tadi dalam runtutan yang digapai begitu ya, dari mulai Olimpiade, ya, artinya sudah bertemu dengan kompetitor, ya, dan saat menjadi mahasiswa mungkin jadi terbiasa begitu ya, kompetitor itu. Bahkan pernah nggak kompetitornya itu bukan tingkat level mahasiswa aja, tapi bisa tingkat ya mungkin dosen atau profesional di bidangnya gitu. Pernah juga kompetisi seperti itu? Kalau kompetisi seperti itu mungkin lebih ke konferensi ya, Pak. Seperti seminar-seminar paper, mungkin itu ya kita ada praktisi, dosen, dan antusias dari mahasiswa ya di bidangnya terutama itu, Pak. Kalau misalkan kompetisi di kayak gitu mungkin kayak lebih ke umumnya gitu loh, Pak. Pernah sih tapi gagal, Pak, belum rezekinya. Okay. Bagi mahasiswa atau calon mahasiswa yang melihat video ini, kita perlu tahu dulu nih bagaimana sih tipsnya gitu ya. Karena untuk menuliskan sebuah ide atau menuliskan sebuah karya itu gampangnya adalah dikatakan sekarang berpikir apa kita tulis, biasanya begitu. Nah, tapi untuk mewujudkan menjadi suatu tulisan yang berharga itu bagaimana sih? Ya, jadi gini ya, memang perlu ya ada sinkronisasi antara pikiran dengan apa yang kita harus dituliskan. Jadi sebenarnya kita sebagai mahasiswa, sebetulnya kita sudah dilatih sejak awal ya, ketika kita masuk kuliah. Asal kita mau memahami, kita mampu mencermati apa yang dikatakan dosen, pasti di situ kita akan menemukan suatu masalah. Nah, masalah-masalah ini bisa dikembangkan, kita bisa nyari-nyari referensi yang lain gitu loh. Jadi sehingga kita masalah itu bisa terwujud dalam suatu tulisan. Karena sekarang ini kan kita belajar itu bisa di mana aja ya, bisa diakses di mana saja, bisa lewat jurnal pun yang lain. Nah, dan paling penting memang kalau pengen bisa menulis ya kita harus sering baca jurnal, karena di jurnal itu di situ kan ada masalah dan di situ ada juga jawabannya itu. Jadi di situ kan nanti memunculkan suatu pemikiran baru kan untuk mengembangkan itu seperti apa. Jadi semakin kita membaca banyak paper, semakin kita banyak mendapatkan masalah. Dari masalah itu kita bisa banyak berbicara. Dimulai dari permasalahan. Ya. Munculnya masalah, maka lahirnya sebuah ide. Betul, Pak. Ya. Nah, banyaknya tulisan-tulisan yang kita baca dari orang-orang yang memang kompetensi di bidangnya, sehingga kita juga menjadi termotivasi untuk bisa. Ini ada kata filosofer juga dari Habib sebelumnya, itu namanya imitasi gitu ya. Jadi kita menirukan, tapi yang kita perlukan itu yang baiknya dan lain-lain. Tapi kalau misalkan tingkatnya masih bawah nih, mahasiswa nih ya, mahasiswa misalkan semester 1 atau semester 2, bahkan semester 3 pun, Mas Al-Fariji itu memberikan contoh nih, misalkan tadi ya, permasalahan yang dikaji sekarang kan visinya Institut Teknologi Nasional Yogyakarta itu energi yang keberlanjutan ya, future energy gitu. Salah satunya adalah panas bumi, energi panas bumi. Mungkin jawab yang pertanyaan yang terlebih dahulu tuh, misalkan kalau kita semester 1, 2, 3 itu kan biasanya susah mencari topik. Nah, ini memang benar ya, saya juga merasakan sendiri. Memang ada yang mahasiswa punya topik tapi dia nggak tahu mau nerapinya tuh di mana di lapangannya. Ada juga yang memang kesusahan.
perlu diketahui bahwa saya itu menulis itu di ITNY itu semester 2. Nah, waktu itu semester 2 bulan apa ya? Sekitar bulan November, saya ngirim di namanya Go Challenge dan terbukti saya bisa ini ya, bisa menjuarai nomor 1 itu. Saya juga nggak nyangka kan masih semester 1. Berarti di sini dapat disimpulkan bahwa asal kita mau usaha pasti ada jalan, dan tidak lupa berdoa karena di situ ada kuasanya yang tak terbantahkan. Nah, terus untuk apakah saya sudah pernah meneliti panas bumi? Ya pernah, karena di daerah sendiri itu ya, di daerah Karangsembung di sana itu setidaknya itu ada 3 panas bumi kan. Saya termotivasi untuk mengembangkan potensi daerah sendiri, untuk mengenalkan daerah sendiri, karena memang motivasi saya itu ada 2 ya. Yang pertama, lewat tulisan itu kita bisa mengenalkan daerah sendiri, yang kedua bisa mengenalkan instansi apa yang sedang saya pelajari, maksudnya dalam hal ini adalah kampus yang saya tekuni. Itu seperti itu Pak. Jadi udah pernah ya Pak kalau panas bumi. Artinya banyak ya feedbacknya ya. Jadi dari segi menulis itu kebermanfaat untuk diri sendiri, bahkan untuk yang luas ya, misalnya tingkat institusinya, bahkan nama institusinya ya kan, kemudian daerahnya juga terekspos ya. Betul, jadi daerah-daerah wisata ya, apalagi khususnya panas bumi gitu. Daerah-daerah potensi yang punya sumber air panas bisa menjadi daerah wisata, tapi juga ditinjau dari segi penelitian. Oke, langkah apa saja lagi nih? Apakah masih ingin berkompetisi juga, atau fokus aja nih mau selesaiin gitu, atau dibarengi aja, misalkan masih ada perlombaan-perlombaan lagi gitu ya. Yang pasti kita kasih tahu dulu nih, di Kemahasiswaan Institut Teknologi Nasional Yogyakarta ada namanya reward ya, reward. Jadi penghargaan bagi mahasiswa yang berprestasi. Ini penting tahu nih mahasiswa ya. Jadi kalau mau gratis SPP gitu ya, SPP tetapnya, nah ikutan ajang-ajang kompetisi nasional. Kalau mau lebih lagi ya internasional ya, harus berani. Jadi kalau misalkan dari segi bahasa ya belajar dari sekarang gitu. Jangan tadi bilang jangan takut gagal dulu gitu ya, jangan berpikir gagal dulu, tapi berpikirlah maju ya, walaupun nanti kedepannya kita nggak tahu gitu. Jadi ekspektasi itu jangan terlalu berlebihan, kita menganggap diri kita nggak bisa, padahal kita jalan, kita bisa traveling ya, udah dicapai nih, udah banyak kan kumpulan prestasi ya, di tingkat nasional, regional ya, belum nih yang internasional nih ya. Mudah-mudahan ditunggu nih kontribusinya kepada institusi dan khalayak masyarakat. Nah, udah di penghujung semester 7, sebentar lagi selesai, ibaratnya ya capaian ketika dari SMA atau SMK menuju ke mahasiswa, inginnya kan nanti saya bakal diwisuda ya. Nah, untuk sampai persiapan situ, apakah tadi ya ada kategorinya tuh, apakah masih ingin ikut kompetisi atau fokus di penelitian untuk tugas akhir skripsinya, atau kedua-duanya masih dijalani karena ini masih pandemi ya, jadi ada peluang publikasi dengan jalur online ya. Itu sebenarnya ada positifnya ya. Jadi setiap satu kegiatan belum tentu itu semuanya negatif, tapi pasti juga ada hal yang positif yang bisa diambil ya, khususnya di pandemi seperti ini. Kita bisa mengelola waktu, dan kemudian kita juga bisa mana saja yang prioritas, mana saja yang bisa dilakukan dengan secepat-cepat mungkin. Jadi kalau misalkan sesuatu itu harus dicapai dengan target gitu ya, tapi kita juga harus pada perencanaan. Sama seperti Mas Al-Fariji, mulai dari SMK Geologi, dia pasti sudah punya perencanaan untuk di tahap kuliahnya. Bukan yang, udah saya jadi ini aja deh, ngikut aja deh, saya juga jadi follower gitu. Nah itu hati-hati juga kalau jadi follower. Tapi yang pentingnya adalah
follower itu boleh hal yang bermanfaat diikuti, boleh ya, sah-sah saja. Oke, untuk nyikapin yang tadi 3 tadi gimana tuh? Ya. Untuk yang pertama ya, tadi yang masalah reward itu ya, ini perlu diketahui ya buat adik-adik yang menonton, karena juga saya nggak tahu kalau misalkan lomba itu mendapatkan hadiah itu kalau menang. Saya tahu itu ada dari teman kan, Iya, itu kenapa nggak diajuin. Nah, semenjak saya ngajuin dapat, saya itu tertarik terus gitu loh, malah jadi ketagihan. Itu yang pertama, itu perlu diketahui kan. Jadi semangat untuk mengikuti kompetisi ya, yang pertama. Yang kedua ini saya mengenai semester 7 nih, mau ngapain gitu kan. Mungkin semester ini saya kan udah semester 7, dan mungkin semester ini juga saya terakhir ya, nggak bisa, tahun depan udah nggak bisa ngikutin kompetisi-kompetisi lagi kan. Akan tetapi ini saya masih bersyukur karena adanya pandemi, jadi di waktu libur ini saya sedang mengerjakan project paper itu sekitar 5. Yang pertama itu saya ada kolaborasi dari salah satu CV konsultan dari geologi. Alhamdulillah masih berjalan, masih analisis data. Terus ada apa namanya yang sedang membahas mengenai mineralisasi. Ada juga yang membahas mengenai apa integrasi antara GIS analisis dengan air tanah. Terus yang terakhir adalah drainase, kerapatan drainase dari sungai yang kaitannya dengan infiltrasi air tanah. Jadi harapannya saya di waktu ini bisa bikin paper banyak itu buat tahun depan, karena tahun depan saya yakin udah nggak fokus tahun-tahun sebelumnya karena sudah masuk ke tugas akhir. Jadi lebih baik sekarang saya mumpung mengisi waktu liburan, jadi nanti harapannya bisa saya masukkan di tahun depan ke berbagai kompetisi ataupun conference seperti itu Pak. Jadi nggak mengganggu pengerjaan tugas akhir saya Pak. Oke, tuh kan, ini planningnya matang ya. Kita mencari ilmu dengan juga beribadah ya. Ini betul Pak. Kamu Islam ya? Ya, oke. Ya, jadi beribadah ya, tentunya beribadah. Oke, segitu aja ya. Terlebihnya sebelum kita tutup, mungkin ada 1 atau 2 kalimat yang bisa memotivasi teman-teman, kalimat penutup dari Mas Al. Silakan. Jadi menjadi mahasiswa berprestasi merupakan impian terbesar bagi mahasiswa di seluruh belahan dunia manapun. Karena hal tersebut merupakan suatu kebanggaan, suatu kehormatan, dan suatu pengabdian terhadap kampus yang mereka tekuni. Dan di atas semua itu ada nama kampus dan nama himpunan yang mereka banggakan. Terima kasih Pak. Di hari kemerdekaan Indonesia, kita patut bangga kepada Indonesia yang telah memperjuangkan sedemikian tahun, yaitu ke-75 tahun. Dirgahayu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.